Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun berada. Jadi separoh sekarang ini diam-diam lagi bertarung sama SP Jawa Tengah ya. Umpannya Bunda Wiwin Winarti itu umpan. Jadi Bunda Wiwin Winarti itu untuk umpan. Jadi orang-orang yang buat penyakit virus dan stroke itu ya kelompok-kelompok IKN, Wiwin Winarti. Makanya ya dajal untuk pasang susuk itu ya itu yang buat penyakit selama ini di negeri kita ini. Gaibnya itu iblis gitu. Jadi orang-orang yang masang susu untuk pengasihan, pelarisan itu ya itu musuhnya itu. Kita sholat, kita tirakat, kita zikir itu untuk menghancurkan makhluk itu. Nih Pak Rois dibaca terus pikirannya sama Wiwin Winarti. Kalau dia nggak bisa hubungan badan kan dibaca pikiran Pak Rois. Tapi setiap pokoknya 24 jam Pak Rois itu diserang terus sama Pak Geblok ini tadi. Sekarang ini Pak Geblok itu lagi di sekelilingnya Bunda Wiwin Winarti sama Wiwin Winarti. Yang pura-pura mau ngobati. Di tanah Jawa itu kalau punya istri ditinggal udah jelas dimakan tetangganya. Sabang Merauke sekarang itu seperti itu. Karena Pak Geblok atau iblis ini masuk ke dalam tubuh manusia itu. Katanya baca pikiran itu katanya nerawang. Itu sangat mengganggu. Jangankan kalian orang awam, Pak Rois saja yang diturunkan sebagai SP. Ya kalian mau ikut Pak Rois enggaknya itu ya hak kalian, bukan hak. Kalau Pak Rois ya apapun yang terjadi nyerang Pak Rois ya tetap Pak Rois hadapkan sama Pak Rois cukup bikin bismillah. Nah, kayak sekarang lihat channel IKN bubar. Udah nggak ada nyali kan mulai dari hari Minggu kemarin. Yang namanya Satria Diantara itu awal mulanya ya Satria Diantara itu tadinya orang amanah. Yang namanya Satria Diantara itu orang amanah karena kena pengaruh dia nggak berani ngelawan ini tadi. Serang sama Harjito, ditundukkan Harjito, Hendroyono, ya. Aryo akhirnya dikeseret. Itu namanya keseret, masuk ke kuasa kegelapan. Makanya mulai dari hari Minggu, Senin, malam Minggu lah mulai hari IKN Galep kan mulai Minggu, malam Minggu. Pak Rois dikasih tahu sama alam semesta loh, nomor HP Pak Rois nggak ada sama Wiwin, udah ganti nomor. Pak Rois nelpon Satria Diantara kok Wiwin dapat nomor HP Pak Rois kan gitu. Nah, berarti orang ini ada main. Gak ada jelas Pak Rois udah ngomong di media pun udah ngomong. Kalau kemaluan Bunda Wiwin itu sudah dipasang kayak penghancur alat vital. Nah, orang-orang ini tadi yang dibantuan Dajjal atau ini pura-pura dia mau coba-coba ngobatinya cara ngobatinnya dibalikkan melalui perewangan atau Dajjalnya itu atau iblisnya itu. Karena itu kodam atau angin yang berbentuk pusaka penghancur alat vital.
Sudah dibilang dajalnya masih kecil, orang itu nggak apa-apa, ya tetap kan pikir manusia laknatullah ini kita menghadap sama Allah dengan cara zikir bismillah Allah pengaji itu tadi main-main pikir orang itu kan. Nah, kejadian betul. Baru semalam diputar gini, Paros kan memiliki jiwa welas asih, karena apapun yang terjadi itu istri. Rupanya begitu Pak S telepon dia sehat ya, alhamdulillah, namanya istri kan, dia sehat walafiat. Rupanya sifatnya itu nggak berubah gitu loh, berarti dia akan sampai mati insya Allah. Bunda Wiwin itu akan sampai akhir zaman. Pertama kali Pak Res bilang di media Bunda Wiwin itu akan seperti bom. Cara-cara musnahkan dukun kiai pendeta bisu dan preman untuk ini tadi ya mungkin melalui Bunda Wiwin ini, melalui pimpinan ya di tanah Jawa. Kalau yang di Pekanbaru ini melalui istri Pak Ros yang lain, karena penyakit yang buat ulah umat manusia ini tadi ya Iblis atau Dajjal tadi yang pura-pura jadi dukun, kiai, pendeta, bisu dan Buddha juga ada. Kalau yang namanya Aryo itu kalau memang dia masih sehat, paling suka gauli lubang mantannya Wiwin itu kalau Aryo. Kalau masih hidup tapi ya, atau masih bisa bangun alat vitalnya, tapi kurasa udah hancur. Makanya dibilang sama Pak Res, orang kayak gitu kok dibiarin aja. Jelas dibilang sama Pak Res, kaum laki-laki berbuat maksiat itu dosa, dosanya belum jadi anak itu. Orang itu nggak ada niat, nggak ada sifat baiknya sama sekali. Bunda Wiwin itu pun nggak ada sifat baiknya sama sekali. Kalau orang kosong raganya nggak ketempelan iblis itu pasti dikorek uangnya, dibalas kan, suka balas nanti diminta uangnya. Jadi itu untuk senang-senang sama bangsanya sendiri. Ya itu yang dibilang PKI itu, nah, yang dibilangkan, yang dikeluarkan sama orang IKN itu, yang namanya SP IKN itu, yang ditakuti sama jin itu ya Dajjal itu tadi. Kalau Pak Res jin itu bukan takut, Pak Res pergi kemana ya malah ngikut. Adanya nih Pak Res ke gunung apa kemana, ke daerah yang belum pernah didatangi Pak Res gitu kan. Orang halus itu malah sembah sujud gini, hormat, naruh hormat. Karena jin itu ya keluarga, orang yang musa, bukan malah didatangi, kecuali jin kafir. Kalau jin kafir memang musuh Pak Res dari kecil, yang sejenis gendruwo itu musuh dari kecil. Pak Res masih usia 7 tahun dah musuh bebuyutan. Ya mungkin ya hampir sama seperti Dewa Krishna. Masih kecil dia udah tahu di alam gaib Dewa Krishna. Tapi ya wallahu a'lam, diceritakan ke situ juga nggak kena tertarik. Kita lihat aja terus. Jadi melalui pertarungan Pak Res sama Wiwin nanti ini akan mengurangi, bahkan mau menghabiskan orang-orang yang berilmu di tanah Jawa yang bisa
Pekanbaru ini kalau enggak di berhadapan Pak Rois, mungkin dukun sama Kiai Dajjal atau Iblis ini merajalela mungkin di sini. Karena dia tuh didatangi istri-istri Pak Rois, tarung kayak Pak Rois, akhirnya mati satu persatu. Jadi dukun dan kiai di negara kita ini, orang-orang yang mainan gaib-gaib itu matinya kena gaibnya sendiri. Itu rata-rata yang berhadapan sama Pak Rois. Itu bukan dukun, itu bukan kiai, itu bukan pendeta kayak ini. Jadi sekarang ini Wiwin Winarti itu lagi dikelilingi sama orang-orang IKN yang selama ini pamer membuat pengobatan spiritual, pengobatan massal. Oke, kita pantau terus ya channel IKN Ksatria. Bisa apa mereka, sanggup apa, mau berbuat apa mereka ya. Pak Rois cukup zikir bismillah, Allah Maha Pengasih, ya kan. Kalau dia membalikkan gaib penghancur alam vital ini nyerang perut Pak Rois, dia akan sakit sendiri Pak Rois. Itu udah makanan Pak Rois dari tahun 2013 kalau yang seperti itu. Makanya dari sinilah caranya Pak Rois memusnahkan dukun dan kiai yang pura-pura bisa mengobati. Ya, ini nanti akan habis, cepat atau lambat akan habis. Dan laki-laki di tanah Jawa cepat atau lambat akan musnah dengan sendiri. Satu sama seperti itu kan, laki-laki yang diracun Dajjal atau Iblis itu udah banyak. Dulu biasanya kan di rumah-rumah makan kayak gini banyak ini preman-preman nongkrong yang cari target, yang mau menyuri, yang mau merampok, gitu. Banyak dulu. Sekarang udah enggak ada. Entah kemana mungkin makan, yaitu makan istri Pak Rois yang namanya Siti Rahayu itu. Jadi kalau sama Bunda Wiwin belum ada petunjuk dari Allah, petunjuk yang serius belum ada. Ini namanya malah masalahnya Pak Rois masih bertarung, masih menurunkan kayak penghancuran vital itu sampai betul-betul berat, sampai betul-betul nggak bisa diangkat atau dipindahkan oleh Dajjal atau Pak Geduk yang selama ini membuat virus dan stroke ini tadi. Ya. Jadi ilmu-ilmu penerawangan di tanah Jawa itu yang dimiliki dukun dan kiai itulah Dajjal atau Iblis. Itu sampai turun temurun. Jadi Dajjal atau Iblis ini kalau di tanah Jawa itu dulu, ya kan, anak kalau keturunan mereka itu masih kecil aja udah dimasukkan, udah ditempelkan seperti itu. Memang mereka kalau nggak tahu Dajjal, ya dia baik. Tapi kalau kayak Pak Rois lah tahu, dia takut, merinding kalau dekat Pak Rois. Ini yang membuat kehancuran umat manusia awam. Assalamualaikum.